Ustaz Deden, menghadapi resesi ekonomi yang boleh jadi nanti merambah kepada resesi moneter atau keuangan. Bahkan saya baca berita, kalau tidak salah, saya cuma baca berita, mudah-mudahan tidak hoax, bahwa Presiden akan menjadikan acuan bukan dolar lagi, tetapi yuan, mata uang Cina, yang akan dijadikan sebagai acuan rupiah kuat atau lemah. Karena dianggap kurang relevan hitung-hitungannya kalau rupiah dalam kondisi kuat atau lemah mengacu kepada US dollar, yaitu mengacu kepada yuan. Kenapa? Karena ekspor Indonesia ke Cina lebih besar daripada ekspor Indonesia ke Amerika. Kalau nggak salah ke Amerika itu pada tahun 2019 atau 2000 sebelumnya 10, sekian. Ya, sebelumnya. Kemudian kalau yuan atau ekspor Indonesia ke Cina itu besar, 12, sekian besarnya. Nah, atas dasar itu negara sedang mendiskusikan bahwa tidak fair kalau acuannya ke US dollar tetapi sebaiknya ke yuan. Nah, sampai di sini saya tidak ingin menganalisis secara politik itu, biarlah para ahli politik keuangan yang menganalisis. Tetapi yang menjadi concern kita bahwa jangan sampai khususnya umat Islam dalam kondisi kaget ketika nanti terjadi resesi moneter dan tidak dalam kondisi siapnya. Bahkan sejak kemarin kita sudah berbicara tentang ketahanan pangan, kedaulatan pangan, bahkan kedaulatan sandang. Nah, kenapa saya hari ini pakai batik Paradise dan saya adlib seperti ini? Ya karena saya berharap Indonesia mengendalikan sandangnya sendiri. Jangan impor. Jangan menggunakan merek-merek yang bukan produk sendiri. Jadi kita harus mengkonsumsi yang kita produksi sendiri, kita pakai yang kita produksi sendiri. Dan ini momentum hebat yang Allah berikan buat kita semua, agar semua UMKM Muslim, pengusaha-pengusaha Muslim khususnya pribumi, rakyat Indonesia mengambil alih sendiri, khususnya perdagangan di bidang pangan dan sandangnya. Begitu juga produksinya, kalau perlu kita ekspor. Akan lebih baik kalau batik kita yang digunakan oleh orang Eropa. Akan lebih baik kalau batik kita yang digunakan oleh orang-orang Amerika. Bahkan orang-orang Cina suruh pakai batik kita. Nah, begitu juga tentang mata uang. Kenapa kita mengacu bukan kepada standar yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan? Mengacu pada hadis-hadis yang bahkan digunakan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memang ada khilaf di antara ulama dalam penggunaan mata uang. Tetapi basically, dasarnya sebetulnya yang diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan mata uang bukanlah kertas, tetapi emas dan perak. Sehingga hadis-hadis Nabi SAW yang melarang kita menggunakan piring dari emas, atau nampan dari emas, atau perabot dari emas, adalah karena sikap tabdzir. Karena ini seharusnya digunakan sebagai mata uang, sebagai sarana barter untuk menjadi standar nilai tukar. Begitu juga perhiasan buat laki-laki kurang diperkenankan, kecuali bagi perempuan. Nah, karenanya ini bisa menjadi solusi di masa resesi bagi mereka yang khawatir uang rupiahnya akan tergerus akibat inflasi. Sebaiknya menyimpan sebagian dananya dalam bentuk emas. Nah, untuk itulah hari ini kita hadirkan yang sudah bekerja di lapangan. Sahabat-sahabat yang berbahagia, saya ingin ngambil sedikit angle tentang dinar dan dirham dari surah Al-Imran ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'iman. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilun wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Artinya begini, dan sedikit maknanya. Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu amanahkan, kamu percayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Jadi ada yang jujur dari kalangan ahlul kitab, bahkan ketika diamanahi barang sebanyak apapun dia kembalikan. Nah, tetapi ini sebaliknya. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu percayakan kepada 1 dinar, tidak dikembalikannya padamu. Tapi kebanyakan dari ahlul kitab itu, apabila kamu amanahkan kepada mereka barang 1 dinar saja, 1 dinar emas, Mas Aidil, kira-kira kalau 1 dinar standarnya halal Indonesia sekarang berapa rupiah nilainya? Untuk saat ini sekitar 4,6 juta, Ustaz. 4,6 juta. Itu berarti fine gold yang 4,44 gram. 44 gram. Gitu ya, 4,44 gram. Berapa fine juta? Gold. 4,6, sekitar 4,6. 4,6 juta ya. Ya. Harga emas sekarang hari ini berapa? Sekitar hampir 1 jutaan, Ustaz. Itu versi Antam. Iya, untuk yang di beratnya 100 gram. Berat 100 gram. Iya. Baik. Jadi itu sudah termasuk pajak? Belum, Ustaz. Belum pajaknya. Pajaknya berapa persen? Biasanya itu sekitar 8. Iya. Baik. Ini sisi lainnya, dan di antara ahli kitab dan kebanyakan seperti mereka ini yang sekarang, jika dipercayakan kepada mereka 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu. Illa ma dumta alaihi qa'iman, kecuali jika kamu selalu menagihnya, terus menerus ditagih. Nah, ini juga informasi dari Allah, ada orang kalau ngutang itu nggak mau bayar kecuali setelah ditagih berulang-ulang. Ini tipe ahlul kitab, orang Yahudi kayak gini karakternya. Tapi banyak juga yang Muslim kayak Yahudi ya. Jadi Ustaz, kalau ditagih tarsok gitu. Apa itu tarsok? Entar besok. Namun yang menarik di sini, kenapa untuk yang harta banyak, orang yang dikembalikan itu dalam bentuk harta yang banyak dikembalikan. Tapi kenapa diksi Al-Quran untuk yang berbentuk dinar tidak dikembalikan, walaupun sedikit? Nah, inilah Yahudi atau Ahlul Kitab yang sudah menjadikan emas sebagai salah satu tujuan hidup utamanya. Dan betapa tamaknya mereka ingin menguasai emas itu. Dan kalau bisa tidak membiarkan orang-orang Islam, kaum ummi, memegang emas. Dan dari sejarahnya memang emas ini kalau tidak salah pernah menjadi Tuhan. Sebagai bahan baku Tuhan mereka ketika membuat Al-Ijl, anak sapi. Dalam kisah Al-Baqarah. Bukan begitu Ustaz Deden? Iya betul Ustaz. Gimana terbuat ceritanya dari emas. Ceritanya gimana bikin Tuhan dari emas? Jadi ada seseorang yang bernama Samiri sebagaimana dikisahkan dalam surah Toha. Ya, panggilnya Paman Sam aja deh. Paman Sam ya. Iya. Masya Allah. Dia ini yang merekayasa dari emas-emas peninggalan Firaun dibuat patung berbentuk anak sapi disebut Al-Ijl. Di situ betapa Samir ini mengajarkan tentang bukan hanya saja penyembahan berhala tetapi tentang menyembah emas lah kira-kira begitu. Oh, jadi yang disembah udah emas lah ya? Iya,
kenapa tidak dibuat dari perak, kenapa tidak dibuat dari tembaga atau batu, dari emas? Karena Samiri ini ingin mengalihkan pemujaan kepada emas. Dan emas inilah sebenarnya di zaman Mesir sudah ada. Bahkan dalam surah Yusuf ayat 20 kan ada dirham juga di situ. Iya. Ada dirham. Nah, dibuatlah berhala patung berbentuk anak sapi dari emas disebut al-ijl. Nabi Musa saat itu sedang menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu di Bukit Sinai. Sementara Nabi Musa pergi ke sana, Bani Israel dititipkan oleh Nabi Musa kepada Nabi Harun. Rupa-rupanya terjadi hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah Bani Israel, karena Samiri tiba-tiba mengatakan bahwa patung ini ilahu Musa fanasi. Musa pergi ke Bukit Sinai itu sedang mencari Tuhan, dan Musa sekarang belum pulang karena Tuhannya belum ketemu. Kenapa belum ketemu? Karena Tuhannya ini di situ. Dan Nabi Harun tidak bisa mencegah Bani Israel untuk menyembah al-ijl itu. Itu digambarkan panjang di dalam surah Toha tentang al-ijl ini, dari awal pembuatannya, kemudian provokasi yang dibuat oleh Samiri, sampai kemudian Bani Israel itu terpengaruh oleh Samiri. Nabi Harun sendiri tidak bisa melerainya. Nabi Musa pulang dalam keadaan bahagia sebenarnya Nabi Musa itu, karena dapat kitab Taurat. Tetapi pas sampai ke lokasi, ke kampung, ke tempat di mana di situ Bani Israel bersama Nabi Harun tinggal, kecewa Nabi Musa karena mereka ternyata tidak menunggu Nabi Musa. Malah mereka telah berubah keyakinan, mempercayai al-ijl yang dibuat oleh Samiri itu. Paman Sam. Oleh Paman Sam. Jadi Paman Sam itu apa? Iya, Paman Sam ini gelarnya aja. Begitu ya. Biar pendengar tahu sendiri siapa Paman Sam itu. Jadi Samiri itu punya gelar Paman Sam ya. Bukan Paman Boboho, Ustaz. Kata milenial itu. Baik. Nah, Nabi Musa kecewa sampai dalam surah Al-A'raf disebutkan wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilai. Papan-papan yang bertuliskan firman Allah, yakni kitab Taurat itu dilempar saking marahnya Nabi Musa melihat keadaan kaumnya seperti itu. Nah, dari kisah Samir ini saya melihat tentang posisi emas menurut Yahudi. Makanya betul Ustaz tadi, kalau harta yang banyak selama bukan emas gampang dibalikinnya. Tetapi kalau emas, kalau dinar, meskipun hanya 1 dinar, itu dia susah ngembalikinnya karena dia melihat di situ ada aset untuk ke depan nanti. Itu curang mereka ketika bermuamalah dengan emas. Dan karena mereka mengatakan zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Jadi mereka menganggap orang-orang Arab ini bodoh, nggak ngerti ini emas buat apa. Kurang lebih begitu. Ya, jadi mereka punya pembenaran ya. Pembenaran untuk merampok harta orang ya dengan emas. Baik. Ustaz Deden. Jadi ceritanya sebelum Nabi Musa mengajak Bani Israel itu keluar dari Mesir, mereka ini punya kebiasaan dalam satu kisah. Ini pun mungkin Israiliyat kasusnya. Jadi Bani Israel ini suka meminjam perhiasan majikannya kalau mau pesta tapi nggak dikembalikan. Kisah di sini. Nah, ketika mereka diajak oleh Musa berhijrah keluar, di perjalanan Nabi Musa baru tahu bahwa para Bani Israel yang diajaknya ini adalah orang-orang yang pernah meminjam dan emas majikan ini belum dikembalikan. Bagaimana caranya? Nggak mungkin kan balik lagi ke Mesir cari penyakit. Dikembalikan akhirnya, konon dikumpulkan emas itu lalu
dipendam di satu tempat. Yang itu yang kemudian dijadikan bahan baku oleh si Paman Sam ini, oleh si Samiri ini, untuk membuat patung anak lembu yang bisa keluar masuk angin dari mulut dan bagian belakang pantatnya itu, bokongnya itu, sehingga bisa bersuara. Dan kemudian dijadikan Tuhan. Nah, tetapi yang lebih menarik lagi, kata-kata ini Ustadz Deden, coba kita dalami, wa usyribu fi qulubihimul ajl. Nah, ini menarik. Kalau letterleks bahasanya kan menarik itu. Dan diminumkan kepada mereka, ya wa usyribu kepada mereka di dalam kolbunya. Ini bahasa Al-Quran ya. Iya. Syarab, jadi wa usyribu fi qulubihimul ajl. Dan diminumkan kepada mereka di dalam jantungnya itu rasa cinta, di dalam kolbunya itu rasa cinta kepada anak lembu, khususnya yang terbuat dari emas ini, gitu ya. Jadi rupanya sudah merasuk rasa cinta mereka kepada emas dan sudah menjelma sebagai Tuhan. Coba kira-kira tafsir ayat ini seperti apa Ustaz Deden? Wa usyribu fi qulubihimul ajlah. Hati mereka memang setiap pori-porinya itu sudah ada kecintaan kepada anak sapi itu yang terbuat dari emas, al-ajl. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memerintahkan kepada Nabi Musa pertama menyembelih sapi. Jadi al-ajl itu sebelum menjadi patung dari emas, itu memang ada tradisi penyembahan terhadap sapi saat itu, terhadap anak sapi. Ya. Meskipun bukan dalam bentuk patung dari emas, ada tradisi penyembahan seperti itu. Samiri menduplikasi tradisi itu, menyembah kepada anak sapi dipatungkan dari emas. Ada dua lompatan. Pertama mempertahankan menyembah anak sapi, yang kedua menyembah sapi. Emas. Samiri ini. Dan begitu cintanya mereka, wa usyribu itu, Allahu Akbar. Memang semua serat hatinya itu kecintaan kepada al-ajl itu. Kira-kira begini Ustaz Deden. Orang narkoba, ya narkoba nih, karena mereka sendiri yang sudah menyesatkan seleranya, kecintaannya kepada narkoba, dan tidak berjuang untuk keluar dari kecintaan ke narkoba, maka disesatkan sekalian rasa cinta, rasa ketergantungan kepada zat adiktif itu. Nah rupanya emas ini juga kalau berlebihan dicintai, sama dia mengandung zat adiktif juga, kecintaan itu kepada dunia itu. Iya. Sehingga seperti diminumkan ke dalam kolbunya gitu bahasanya. Wa usyribu fi qulubihimul ajl. Artinya kalau Ustaz Deden tadi katakan serat-serat hatinya, ya memang sudah disesatkan seleranya, sehingga diminumkan rasa cinta kepada patung yang terbuat dari emas, berbentuk anak sapi. Ya, berbentuk anak sapi. Makanya yang menarik adalah perintah Allah pertama membakar patung anak sapi itu, lanuharriqannahu tsumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Setelah dibakar dilempar ke laut. Yang kedua, ketika terjadi perselisihan, Allah perintahkan menyembelih sapi agar tidak ada lagi sapi yang sakral. Karena kan bagi mereka saat itu menyembelih sapi seperti menyembelih Tuhan. Makanya perintahnya antazbahu baqarah. Jadi dari mulai sapinya harus disembelih, kemudian emasnya harus dibakar. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sempat menolak awalnya kan untuk menyembelih sapi itu.
Iya, menolak banyak alasan. Qalu atattakhiduna huzwa, kan gitu. Tersinggung sekali ya. Apakah kamu akan mempermalukan kami, menghinakan kami? Ini nggak salah nih menyuruh kami untuk menyembelih sapi, kan gitu. Iya. Silakan lanjut. Ketika Bani Israel disuruh oleh Nabi Musa alaihi salam menyembelih sapi, mereka menolak untuk menyembelih. Melakukannya. Sampai kemudian mereka ngelesnya itu adalah sapi ini, kata Nabi Musa kan setelah mereka mengatakan atattakhiduna huzwa. Kata mereka, kata Nabi Musa alaihi salam bahwa aku berlindung kepada Allah. Masa iya seorang nabi itu gurau? Bagaimana seorang nabi itu bercanda? Tetapi mereka setelah dikatakan seperti oleh Nabi Musa, mereka meminta ciri-ciri sapi itu. Sapi itu banyak, coba sapi yang muda, sapi yang tua, kata Allah kan, sapi yang pertengahan. Awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Sapi yang umurnya tidak tua, tidak muda, maka kerjakan cepat-cepat. Mereka malah nanya lagi, warnanya warna apa? Ini warnanya warna emas juga, San. Sofra. Ya. Tasurrun nazirin. Jadi kan semakin warna emas semakin sakral di mata mereka. Sofronya sofraun. Faqi'ul launuha. Jadi kilau emas gitu. Faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Menjadikan senang siapapun yang melihat. Ini malah makin gak mau mereka menyembelih. Setelah dijelaskan seperti itu. Wah, ini sesuai dengan sapi yang disembah nih. Dari umurnya tidak muda, tidak tua, pertengahan. Kamilaunya warnanya safra, kuning. Kuningnya itu faqi'un launuha, cerah. Kemudian juga disebutkan lagi sifatnya karena mereka meminta la zalul. Jadi sapi yang tidak dihinakan, sapi yang mulia. Yang mulia, yang tidak dihinakan sebagai kendaraan dan sebagai membajak ladang. Ini makin mereka sudah jelas sifat-sifatnya, tetapi terbayang di mereka ini sapi yang dipuja. Gitu. Makanya fazabahuha wa ma kadu yaf'alun. Meskipun akhirnya mereka menyembelih juga, wa ma kadu yaf'alun, hampir saja mereka tidak melakukan penyembelihan itu. Jadi dijelaskan sifat-sifat sapi itu malah menunjuk kepada sapi-sapi yang tidak mau mereka sembelih. Fazabahuha wa ma kadu yaf'alun. Nah, disitulah bagaimana wa usyribu fi qulubil ajl, dan bagaimana Allah menurunkan wahyu mengikis syurbah syarab al-ajl itu dalam jantung mereka, dalam hati mereka sampai ke situ. Dan ketika zaman Rasulullah mereka sangat memuja dinar hingga la yu'addihi ilaik. Kalau diberikan amanah dinar, dia tidak mengembalikannya kecuali kamu menagihnya. Baik, sahabat yang berbahagia, sampai di sini tentu pesan pencerahan atau hidayah yang harus kita ambil adalah bahwa ketika kita berhadapan dengan resesi ekonomi harusnya tidak usah gelisah. Bahwa kita harus waspada, kita bersiap-siap benar. Yang kedua, kalaupun nanti kita berbicara tentang emas dan perak, tujuannya jangan sampai kita merasa kehilangan yang kita cintai, jangan. Ini hanyalah sebuah strategi menghadapi resesi, bukan takut kehilangan dunia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintahkan kita agar kita berikhtiar menghadapi situasi dengan cara yang cerdas.